Pada bagian kedua ini, setelah kita tadi membahas proses produksi, maka saya akan sedikit berfokus tentang kamera. Jadi kalau Anda ingin memproduksi gambar, maka Anda memerlukan sebuah kamera. Pertanyaannya, kamera seperti apa yang sebaiknya saya gunakan? Ya. Kami membaginya secara garis besar menjadi 4. Yang pertama adalah consumer video cam atau home use cam. Ya. Kenapa disebut home use cam? Karena memang kamera ini dirancang untuk mudah digunakan oleh orang-orang rumahan. Ya. Jadi ketika Anda akan merekam sebuah gambar di luar ruangan, misalnya di sini contohnya adalah di tempat arung jeram, maka seharusnya Anda menyeting kamera, cahaya yang masuk seberapa banyak menggunakan iris, dan juga level suaranya seperti apa, ya. Sehingga akan banyak sekali fitur yang harus Anda adjust. Ya. Tapi dengan menggunakan home camera, semuanya sudah diatur otomatis. Ya. Jadi Anda mungkin tinggal atur kalau ini outdoor, Anda tinggal pasang. Kalau ini indoor, Anda tinggal tekan tombol indoor. Ya. Dengan kalau malam hari, Anda juga tinggal pilih ya. Nah, itu kamera home use. Ya. Namun kamera ini juga punya kelemahan. Karena pada prinsipnya, cuaca itu tidak bisa dibagi segampang itu. Ya. Terus langsung outdoor, sore, malam. Tidak semudah itu. Ya. Terutama kalau antara sore ke senja dan malam itu sangat gradasinya sangat banyak, sangat panjang ya. Sehingga tidak cukup hanya menggunakan settingan malam dan sore dan sebagainya ya. Nah, karena itu ketika Anda memerlukan merekam adegan untuk suasana yang lebih kompleks, Anda perlu kamera yang juga lebih kompleks ya. Kamera yang kedua adalah prosumer video cam atau biasa disebut kamera semi pro, ya, semi profesional kamera. Nah, di sini fiturnya mungkin belum sekompleks kamera profesional, tapi sudah jauh lebih kompleks ketimbang home use kamera. Ya. Jadi kamera semi pro itu dilengkapi dengan fitur-fitur untuk mengatur bukaan cahaya, mengatur standar putih kamera, biasanya disebut dengan white balance, atau mengatur jumlah audio yang masuk, ya, besarannya gimana. Ada di sini, lebih kompleks lagi, ya, meskipun belum sedetail kamera profesional. Ya. Kamera semi pro ini biasanya digunakan untuk industri-industri yang sederhana gitu ya, untuk home video industry, tapi bukan untuk standar broadcast. Nah, kamera yang berikutnya adalah kamera profesional ya, professional video cam. Biasa disebut juga dengan kamera ING atau EFP yang biasanya untuk mengambil gambar-gambar berita atau dokumenter. Jika Anda melihat tayangan National Geographic atau Discovery Channel, mereka biasa pakai kamera seperti ini. Ya. Nah, kamera ini sangat detail. Jadi dengan situasi apapun, di lingkungan manapun, outdoor maupun indoor, kamera ini bisa diatur cahayanya, ukuran gelap terangnya, maupun standar warna putihnya. Ya. Yang terakhir adalah kamera broadcast video cam, ya, atau juga bisa disebut kamera studio. Karena kamera ini memang diletakkan secara permanen di dalam studio. Jadi kalau Anda suatu saat mungkin nanti berprofesi sebagai pembaca berita, maka Anda akan melihat kamera ini di studio Anda, dan biasanya di depan kameranya akan ada alat yang namanya teleprompter, yaitu alat untuk membantu penyiar berita membaca berita. Nah, ini jenis-jenis kamera yang sering digunakan untuk memproduksi video. Ya. Seiring dengan perkembangan teknologi, ya, jadi kamera yang tadinya bisa digunakan untuk mengambil gambar still, ya, gambar diam, sekarang juga bisa digunakan untuk merekam video. Ya. Ya, di samping kamera yang memang untuk merekam video ya. Jadi kamera foto pun yang tingkat ketajamannya sudah tinggi, sekarang juga dirancang untuk bisa merekam video, ya, dengan durasi terbatas tentunya. Ya. Mungkin Anda pernah dengar istilah DSLR, ya, Digital Single Lens Reflex. Ya. Nah, kamera ini biasa untuk mengambil still image.
Dan dengan fitur yang ada, sekarang Anda bisa menggunakannya untuk merekam video. Namun kamera ini memiliki keterbatasan. Jika Anda ingin merekam sebuah event yang durasinya lebih dari 5 menit, saya tidak merekomendasikan Anda untuk menggunakan kamera ini, ya, karena nanti kamera Anda akan cepat panas dan umurnya akan menjadi lebih pendek. Ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin merekam acara ulang tahun, acara seminar, atau acara kampanye dari sebuah partai politik, Anda sebaiknya tidak menggunakan kamera ini. Ya. Durasinya akan lebih dari 5 menit, ya, karena orang seminar nggak ada yang cuma 5 menit. Ya. Tapi jika Anda hanya ingin mengambil cuplikan-cuplikan, kurang dari 5 menit, misalnya 1 menit, kemudian disambung-sambung gitu, nggak apa-apa. Anda bisa pakai kamera ini. Ya. Jika Anda butuh hanya membuat film pendek yang setiap adegannya tidak lebih dari 2 menit, ini bisa dipakai, ya, kamera ini. Ya. Tapi jika Anda ingin merekam sebuah acara seminar sepanjang 2 sesi, 2 jam per sesinya, gitu ya, jadi ada 4 jam, maka Anda perlu kamera yang lain. Kamera ini misalnya, ya, atau kamera ini, ya, semi pro. Ya. Nah, jika kebetulan Anda di tengah jalan ada momen yang begitu menarik, Anda melihat pelangi misalnya, atau ada demonstrasi, atau ada artis yang Anda begitu gandrungin, tapi Anda tidak siap dengan kamera-kamera ini, maka gadget Anda pun sekarang bisa digunakan untuk menjadi kamera, ya, dengan resolusi yang juga cukup bagus. Ya. Jadi Anda bisa menggunakan ini, tapi dengan catatan, ya ini hanya kalau keadaan terdesak saja. Ya. Usahakan kalau Anda memang mau memproduksi sesuatu, gunakan kamera yang lebih bagus dari kamera gadget. Ya. Karena sayang ya, effortnya Anda sudah tinggi, tapi kualitas gambarnya nanti kurang memadai. Masing-masing kamera tadi punya kelemahan dan kelebihan, ya. Formatnya pun berbeda-beda. Ya. Di sini saya akan membagikan sedikit tentang wawasan tentang berbagai format kamera dan media perekamnya. Anda mungkin pernah dengar istilah VHS dan juga SVHS. Nah, ini bisa dibilang sebagai video atau media perekam video yang formatnya analog. Apa itu analog? Nah, Anda bisa menemukan jawabannya di textbooks chapter 6, ya. Dan itu akan menjadi tugas untuk sesi ini, ya. Nanti Anda baca buku dan Anda berikan jawabannya, ya. Nah, tapi sedikit tentang analog. Analog itu kurang lebih adalah suatu fenomena, ya, fenomena dalam multimedia termasuk dalam video, ya, berdasarkan hukum-hukum fisika, ya. Contohnya begini gampangnya, ya. Misalnya Anda mempunyai gitar akustik. Maka ketika Anda memetik gitar, maka di situ akan ada getaran dari dawai gitar dan Anda mendengar bunyinya. Bunyi itu semakin kuat karena resonansi dari kotak gitar itu, ya. Jadi kayu gitar yang ada lubangnya itu, ya. Itu adalah fenomena fisika tentang perambatan gelombang yang diperbesar dengan resonansi dari ruang gitar tadi. Itu adalah suara analog. Ya. Sedangkan suara digital itu adalah suara hasil dari manipulasi analog. Ya. Jadi dari suara analog tadi direkam, kemudian didigitalisasi, dan keluarlah suara tiruan. Sehingga ketika Anda mempunyai keyboard misalnya, gitar elektrik gitu ya, keyboard lebih tepatnya, Anda tekan suara gitar akan keluar seperti suara gitar akustik. Video pun demikian, ya. Video VHS atau SVHS, itu Super VHS. Contohnya seperti ini, ya. Ini video VHS. Video SVHS pun seperti ini. Jadi video VHS dan H8, ya. Ini H8, ya. Ini VHS, ini H8. Jadi VHS dan H8 itu termasuk video yang formatnya analog, ya. Jadi berdasarkan fenomena fisik, yaitu pita magnetik digesek dengan head elektrik, ya, akan menghasilkan sinyal listrik yang dikonversi membentuk gambar. Ya. Kalau Anda bingung dengan ini, tidak usah khawatir, ya. Yang penting Anda sedikit paham tentang konsepnya. Ya. Sedangkan kalau
Ini ya, jadi VHS, SVHS sama H8 itu biasanya ini analog ya. Sedangkan ini ada digital S, ada Betacam, ini semi digital ya. DV dan mini DV ini masih termasuk semi digital ya. Jadi masih menggunakan pita, tapi kualitasnya jauh lebih bagus dari gambar analog ya. Kamera DV itu sudah lebih tinggi lagi ya. Ya, begitu juga dengan divisi Pro dan seterusnya ini. Ya. Sedangkan kamera media perekam yang benar-benar murni digital itu adalah memory stick, ya. Mulai dari SD card dan seterusnya sampai CD bahkan DVD ya. Sekarang ada Blu-ray. Ya. Nah ini media penyimpannya kurang lebih. Ya. Nah ini contohnya ya. Ini media penyimpan yang analog dan semi digital. Yang ini benar-benar pure digital. Ya. Nanti Anda akan ketemu bedanya analog dan digital. Ya. Sebagai contoh, kalau analog itu kan Anda membuat tulisan tangan pakai ballpoint pada kertas, nah itu analog. Ya. Jadi kalau tidak ada listrik, Anda tetap masih bisa membaca. Ya. Jadi kalau misalnya kertasnya itu dibanting dan robek dikit, tulisannya masih bisa terbaca. Tetapi kalau Anda menggunakan MS Word misalnya, sekali datanya rusak, Anda nggak bisa akses. Nah, itu digital itu seperti itu. Tapi di copy berapa kali pun, kualitasnya tetap sama. Ya. Sedangkan kertas tulisan Anda kalau makin lama di copy, makin banyak di copy, maka kualitasnya makin turun. Itu salah satu contoh perbedaan analog sama digital. Ya.